Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah, azakumullah, kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan hidayah di atas Islam. Ini nikmat yang luar biasa besarnya untuk kita. Nikmat ini wajib kita syukuri dengan kita mengetahui tentang agama kita. Islam yang diutus oleh Allah dengannya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kita sebagai umat Islam harus tahu tentang agama kita. Wajib kita pahami tentang agama kita dan wajib kita amalkan agama kita. Yang saya akan jelaskan dalam kesempatan ini, dalam ceramah singkat ini, tentang definisi Islam. Definisi Islam dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah, yang dikatakan Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu lahu bi-tha'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah menyerah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk patuh kepadanya dengan taat dan melepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Di sini disebutkan ada 3 poin tentang definisi Islam, dan ini definisi yang mencakup. Ada orang menyebutkan secara bahasa bahwa Islam itu agama as-salam, keselamatan, agama kesejahteraan, bahwa Islam itu agama yang memperbaiki, agama kedamaian dan segala macam. Tapi definisi yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini rahimahullah, definisi yang mencakup. Dan begitulah Islam yang dibawa oleh para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam, bahwa Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid, menyerah diri kepada Allah dengan tauhid, wal inqiyadu lahu bi-tha'ah, dan tunduk patuh kepadanya dengan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Saya bagi 3 di sini. Yang pertama, yaitu Islam itu menyerah diri kepada Allah dengan tauhid, karena tidak ada kepasrahan, tidak ada penyerahan diri kepada Allah tanpa tauhid. Sebab Allah menciptakan makhluk ini, jin dan manusia, untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada arti ibadah tanpa tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Tidak ada arti ibadah yang sebenarnya kecuali dengan tauhid kepada Allah Ta'ala. Demikian juga tidak ada arti Islam, penyerahan diri dengan total hanya kepada Allah, kecuali dengan tauhid. Dan ini merupakan ajaran para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam. Semua nabi, semua rasul alaihi wassalatu wassalam mendakwakan dakwah tauhid.
Dan mereka adalah semuanya para anbiya wa rasul mengajak orang kepada Islam. Yang nanti saya akan jelaskan dalam ceramah berikutnya tentang bahwa agama para nabi adalah agama Islam. Jadi menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Artinya kita wajib mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, menunjukkan seluruh bentuk ibadah kepada Allah. Seperti yang setiap hari kita ucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau saja ya Allah kami mohon pertolongan. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam surah Al-An'am, di akhir-akhir surah Al-An'am Allah berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku yaitu sembelihanku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu bagi Allah, demikian aku diperintah dan aku yang pertama Islam. Artinya Allah memerintahkan kita untuk tunduk, patuh, pasrah kepada Allah secara totalitas dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa definisi Islam itu wal inqiyadu lahu bi ta'ah. Tunduk, patuh kepada Allah dengan taat. Kalau dia sebagai seorang muslim, tunjukkan dia ketaatannya kepada Allah. Banyak orang Islam KTP-nya Islam, dia ngaku Islam, tapi nggak ada bukti ketaatan dia kepada Allah. Kalau dia sebagai seorang muslim, tunjukkan, buktikan ketaatan kepada Allah. Saya ambil contoh tentang sholat, laki-laki dan perempuan. Kalau dia sebagai seorang muslim, tegakkan sholat. Sholat tiang agama, merupakan tiangnya agama. Wa amuduhu as-shalah, kata Nabi, tiangnya agama. Dan yang pertama dihisab dari kiamat sholat. Kalau dia sebagai seorang muslim, muslimah, tunjukkan dia dengan melaksanakan sholat, kepatuhan dia kepada Allah SWT. Kemudian yang laki-laki, kalau dia sebagai seorang muslim, tunjukkan dengan sholatnya di masjid, karena laki-laki wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Sebagai wanita juga dia harus tunjukkan dengan pakaiannya. Kalau wanita nggak wajib sholat di masjid, di rumah dia. Tapi sebagai muslimah, tunjukkan dia sebagai muslimah harus tertutup auratnya semuanya, kecuali yang boleh terlihat hanya muka dan kedua telapak tangan. Buktikan ketaatan itu, taslim kepada Allah dan kepada Rasulnya. Karena Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak ada rasa haraj, rasa sempit dalam hatinya, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Kalau kita sebagai seorang muslim, tunjukkan ketaatan kita kepada Allah, tunjukkan ketaatan kita kepada Rasulullah SAW, tunduk, patuh, pasrah kepada Allah dan taat kepada Rasulnya SAW. Wal inqiyadu lahu bi ta'ah. Ini seorang muslim. Yang ketiga yaitu wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dia harus berlepas diri dari kesyirikan, karena nggak bisa dicampurkan antara agama Islam dengan kesyirikan. Agama Islam agama tauhid, nggak bisa orang itu bergabung dengan kesyirikan atau dengan orang-orang berbuat syirik, nggak bisa. Dakwah pertama kali dakwakan menegakkan tauhid. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata kepada bapaknya dan berkata kepada kaumnya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Az-Zukhruf di ayat 26 sampai 28, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan Allah. Berlepas diri dari apa yang mereka beribadah kepada selain Allah. Bari'um mimma ta'budun. Jadi kata Ibrahim, wa idh qala Ibrahimu li abi wa qaumi innani bari'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada bapak dan kaumnya, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illal ladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, maka Allah akan menunjuki aku. Maka Allah jadikan kalimat ini kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibi la'allahum yarji'un. Allah jadikan sebagai kalimat yang kekal pada anak cucunya agar mereka kembali kepada kalimat ini.
Antum perhatikan di sini kepada kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, bahwa kalimat tauhid ini harus tegak, dan juga kita harus berlepas diri dari semua bentuk kesyirikan. Nggak bisa kita gabung dengan kesyirikan, nggak bisa kita gabung dengan orang-orang berbuat syirik. Berlepas diri. Ini dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia berlepas diri dari bapaknya dan berlepas diri dari kaumnya. Ini baru dikatakan Islam. Baru dia betul melaksanakan tauhid dan mengucapkan kalimat Allah. Harus berlepas diri, menegakkan tauhid kepada Allah dan berlepas diri kesyirikan. Ini definisi Islam. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.